Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang research on Walmart e-commerce transformation strategy under the impact of the epidemic. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Ahmad Arfa Baran Putra dengan NIM 187251026 dan rekan saya. Saya Agnia Safanadir dengan NIM 187251025. Nah, yang pertama ada introduction. Jadi, perkembangan ekonomi digital global dan pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar pada supermarket tradisional, termasuk penurunan pelanggan akibat pembatasan mobilitas. Namun, kondisi ini juga membuka peluang baru bagi industri e-commerce dan layanan distribusi. Banyak perusahaan kemudian mulai mengalihkan strategi bisnisnya menuju transformasi digital untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan offline dan menciptakan sumber keuntungan baru. Walmart, sebagai perusahaan retail terbesar di dunia, menjadi contoh penting karena sebelumnya mengandalkan strategi harga murah dan konsep one-stop shopping, tetapi akhirnya harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tuntutan konsumen. Penelitian mengenai Walmart ini membahas strategi transformasi e-commerce dari 3 aspek. Kebijakan yang diterapkan, dampaknya terhadap kinerja keuangan, dan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan perusahaan menghadapi guncangan di masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa transformasi digital Walmart berhasil dan dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain dalam menghadapi pandemi, memanfaatkan peluang ekonomi digital, meningkatkan daya saing, serta mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan antara layanan online dan juga offline. Jadi ini yang kedua ada analisis dari transformasi digital dari Walmart. Perkembangan teknologi informasi dan munculnya IoT telah memberikan dampak besar bagi industri tradisional, termasuk supermarket seperti Walmart yang mengalami penurunan pelanggan offline dan meningkatnya persaingan. Pandemi COVID-19 semakin mempercepat perubahan ini, sekaligus membuka peluang bagi transformasi e-commerce. Namun, banyak industri yang melakukan transformasi digital secara terburu-buru, sehingga perang kompetitif dan berisiko gagal. Sebagai retail terbesar di dunia, Walmart menjadi contoh penting untuk dikaji. Penelitian ini membahas langkah-langkah yang diambil Walmart dalam melakukan transformasi e-commerce, mengevaluasi dan mengelola kinerja keuangan, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan sejenis dalam memanfaatkan peluang digital dan membuat keputusan strategis yang lebih tepat di masa depan. Nah, selanjutnya di sini ada analysis of approaches for digitization. Yang pertama ada creating an e-commerce platform, yaitu Walmart melakukan transformasi menuju e-commerce dengan membangun platform belanja online dan meningkatkan kualitas layanan konsumen. Di China, Walmart menyediakan layanan pengantaran cepat 1 jam melalui aplikasi supermarket online untuk memudahkan pelanggan berbelanja dari rumah. Sejak 2010, Sam's Club di Cina juga mulai menawarkan layanan belanja online sambil terus memperbaiki sistem distribusi offline agar proses pengiriman lebih efisien dan pelayanan semakin optimal. Yang kedua ada carrying out cooperative business, yaitu untuk memperkuat transformasi e-commerce, Walmart menjalin kerjasama dengan perusahaan e-commerce besar di tingkat lokal. Di Cina, Walmart bekerja sama secara strategis dengan JD sejak 2016. Pada 2017, toko resmi Walmart mulai beroperasi di JD Mall sehingga dapat menjangkau konsumen di seluruh negeri melalui layanan JD Logistics. Kemudian pada 2018, Walmart menambah investasi sekitar 320 juta dolar pada JD Home untuk mengintegrasikan keunggulan kedua perusahaan dalam layanan rumah, logistik, dan retail. Yang terakhir adalah improving the supply chain. Walmart memperkuat transformasi e-commerce dengan memanfaatkan teknologi informasi canggih untuk meningkatkan koordinasi dalam rantai pasok. Investasi satelit senilai 400 juta dolar memungkinkan pemantauan stok, penjualan, dan ketersediaan barang secara real-time di ribuan toko, sehingga risiko kehabisan barang dapat ditekan. Selain itu, penggunaan sistem ADI dan respons cepat berbasis barcode mempercepat pemesanan otomatis,
penukaran dokumen, serta kolaborasi dengan pemasok. Memasuki tahun 2023, Walmart semakin fokus pada peningkatan otomatisasi gudang dan penyederhanaan proses pemesanan guna menyediakan layanan rantai pasok lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Nah, di sini selanjutnya ada financial performance. Seperti yang kita lihat ada tabel di sini. Walmart dievaluasi melalui data seperti penjualan, pangsa pasar, jumlah pengguna, dan omset untuk melihat kinerja keuangan sebelum dan sesudah transformasi e-commerce. Berdasarkan tabel 1, penjualan bersih Walmart terus meningkat setiap tahun, bahkan selama pandemi. Laporan keuangan 2023 menunjukkan pendapatan kuartal kedua mencapai 161,6 miliar dolar, yaitu naik sebesar 5,7% dan laba bersih 7,9 miliar dolar, naik sebesar 53%. Penjualan e-commerce Walmart di Amerika Serikat juga tumbuh 24% secara tahunan, menunjukkan performa yang kuat. Selain menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, Walmart menyediakan layanan pengambilan barang di toko dan pengantaran ke rumah, sehingga memberi keunggulan dalam harga dan kenyamanan serta mendorong pertumbuhan bisnis e-commerce-nya. Berikutnya adalah dibandingkan dengan Amazon, perkembangan e-commerce Walmart memang mulai jauh lebih terlambat hampir 20 tahun. Hingga tahun 2021, Amazon menguasai sekitar 41% pangsa pasar e-commerce di Amerika Serikat. Sedangkan Walmart berada di posisi kedua dengan persentase 6,6%. Meskipun begitu, kinerja Walmart tetap menunjukkan hasil yang kuat. Pada tahun fiskal 2022, Walmart mencatat total pendapatan sebesar 570,8 miliar US dollar dan peningkatan penjualan di pasar Amerika Serikat mencapai 5,6%. Platform e-commerce Walmart juga memiliki lebih dari 14 juta pengunjung unik dengan pertumbuhan GMV mencapai 100% per tahun. Keunggulan besar Walmart adalah jaringan toko fisiknya yang luas sehingga dapat menekan biaya logistik. Walaupun plan produknya belum selengkap Amazon dan beberapa aspek e-commerce-nya belum sepenting Amazon, tren pertemuan menunjukkan bahwa transformasi digital Walmart berjalan dengan sangat sukses. Selanjutnya, suggestions for further development. Transformasi e-commerce Walmart berjalan lancar karena didukung berbagai faktor seperti peningkatan kenyamanan layanan, pengembangan platform digital, dan integrasi dengan mitra e-commerce lokal. Layanan seperti one hour delivery dan next day delivery membuat belanja digital lebih praktis, sementara kerjasama strategis dengan platform besar memperkuat logistik dan kualitas layanan. Selain itu, Walmart telah memiliki basis pelanggan besar dari bisnis tradisional, didukung suplai produk yang sangat luas dan kekuatan rantai pasokan global. Penyesuaian layanan sesuai kebiasaan konsumen lokal turut meningkatkan daya saingnya. Secara finansial, transformasi ini terbukti mampu menahan dampak penurunan penjualan retail saat pandemi, menunjukkan bahwa langkah digitalisasi Walmart tepat dan efektif. Ke depan, Walmart perlu terus mengembangkan sistem e-commerce secara berkelanjutan serta mengoptimalkan kolaborasi online-offline agar tetap relevan dalam era ekonomi digital. Kesimpulan penelitian ini mengkaji kinerja finansial dari kebijakan transformasi e-commerce Walmart sebagai respon terhadap pandemi di era ekonomi digital. Walmart mampu memanfaatkan peluang perkembangan teknologi dan membuat keputusan strategis yang efektif sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Temuan ini juga memberikan inspirasi bagi perusahaan lain karena memiliki nilai referensi yang luas. Kedepannya, fokus dapat diarahkan pada keprojektan pengembangan e-commerce Walmart, kolaborasi online-offline, serta bagaimana perusahaan dapat terus memanfaatkan peluang zaman untuk mengambil keputusan yang ilmiah dan tepat. Nah, ini referensi dari jurnal yang kita ambil untuk presentasi pada hari ini. Dan terima kasih, itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.